Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai etnosains dalam pembelajaran kimia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Sucitri Arelia dengan NPM 22130230116 dan rekan saya Faiza Anindya Putri dengan NPM 22130233030. Lalu ada Haliza Aulia dengan NPM 22130230089, lalu Jingga Puspita dengan NPM 22130230006, dan terakhir Hesti Diantini dengan NPM 22130230007. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sekarang apa sih pengertian dari pembelajaran kimia? Jadi, pembelajaran kimia adalah suatu proses pembelajaran yang membahas tentang sifat, struktur, serta reaksi unsur-unsur dan senyawa kimia. Tujuannya untuk memahamkan siswa mengenai konsep-konsep kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian etnosains itu sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan budaya, tradisi, serta kearifan lokal dalam pengembangan sains. Nah, dalam pembelajaran kimia, MPKBE atau model pembelajaran kimia berbasis etnosains itu dapat diterapkan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep kimia dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran kimia berbasis etnosains atau MPKBE. Pada model pembelajaran kimia berbasis etnosains, siswa diajak untuk menemukan konsep-konsep kimia melalui kearifan lokal dan budaya yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan observasi dan diskusi tentang penggunaan bahan kimia dalam masyarakat. Misalnya dalam pengobatan tradisional atau dalam kegiatan pertanian. Dengan demikian, siswa dapat lebih memahami konsep-konsep kimia melalui pengalaman dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnosains atau MPKBE. Yang pertama ada memperhatikan pengetahuan dan kearifan lokal. MPKBE memberikan perhatian yang lebih pada pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh siswa sebagai landasan awal pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yang digunakan dalam MPKBE memungkinkan siswa untuk menghubungkan materi kimia dengan situasi nyata yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu menerapkan pendekatan saintifik. Siswa diajak untuk berpikir kritis dan logis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data atau informasi yang berkaitan dengan materi kimia. Nah, selanjutnya, mengembangkan keterampilan proses sains. Model pembelajaran ini memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan proses sains seperti observasi, eksperimen, dan penyusunan hipotesis. Yang terakhir yaitu menekankan pada pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif menjadi salah satu karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnosains. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan yang diberikan. Selain itu juga ada peran guru dalam implementasi pembelajaran kimia berbasis etnosains. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang baik dengan siswa. Seorang guru harus mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa agar siswa merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi pengalaman budaya mereka. Selanjutnya yaitu menyusun rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini harus mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyajikan materi pembelajaran. Nah, di sini guru harus mampu menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran yang disajikan harus dapat menghubungkan antara pengetahuan sains dengan budaya lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu menjembatani pengalaman budaya siswa dengan konsep kimia. Guru dapat memfasilitasi pembelajaran kimia berbasis etnosains dengan mengaitkan konsep kimia dengan pengalaman budaya siswa. Yang kelima yaitu menggunakan sumber belajar yang sesuai. Nah, guru dapat menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan pengalaman budaya siswa. Sumber belajar ini dapat mencakup bahan ajar yang menggambarkan aspek budaya siswa seperti cerita rakyat, legenda, atau tradisi. Yang keenam yaitu menggunakan pendekatan yang aktif dan partisipatif. Nah, pendekatan ini dapat meliputi kegiatan kolaboratif, simulasi,
eksperimen atau juga demonstrasi. Yang ketujuh yaitu mengembangkan evaluasi yang sesuai. Nah, di sini guru harus mengembangkan evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran kimia berbasis etnosains. Evaluasi ini harus mencakup penilaian keterampilan kimia dan keterkaitan antara konsep kimia dan pengalaman budaya siswa. Nah, yang terakhir yaitu berperan sebagai fasilitator dan mediator. Guru harus mampu memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran kimia berbasis etnosains. Dan budaya lokal penggunaan daun sirsak sebagai anti kanker dengan etnosains. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Nebraska Medical Center Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, para peneliti mengevaluasi aktivitas anti kanker dari ekstrak daun sirsak pada sel kanker pankreas manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat menghambat pertumbuhan sel kanker pankreas, menginduksi apoptosis atau kematian sel kanker, serta mengurangi migrasi dan invasi sel kanker. Penelitian ini juga menemukan bahwa senyawa kimia dalam daun sirsak seperti Anonaceus acetogenins memiliki sifat anti kanker yang kuat. Anonaceus acetogenins bekerja dengan cara menghambat enzim atapase di dalam sel kanker sehingga sel kanker kekurangan energi dan akhirnya mati. Berikut adalah telaah mengenai kearifan lokal dan sifat kimia yang terkait dengan penggunaan daun sirsak sebagai anti kanker. Yang pertama, cara dan proses penggunaan. Masyarakat lokal biasanya mengkonsumsi daun sirsak sebagai ramuan adisional dalam bentuk teh, ekstrak, atau jus. Daun sirsak yang segar atau kering dicuci dan direbus dalam air selama beberapa menit. Setelah itu, air rebusan daun sirsak disaring dan diminum sebagai minuman herbal. Yang kedua, sifat kimia. Daun sirsak mengandung senyawa kimia seperti asetogenis, alkaloid, dan fitokimia lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa asetogenis yang terkandung dalam daun sirsak dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dengan menghambat enzim ATPase di dalam sel kanker. Senyawa alkaloid juga memiliki sifat anti kanker dan dapat memicu apoptosis atau kematian sel kanker. Sementara itu, fitokimia seperti polifenol dan flavonoid dapat mengurangi inflamasi dan oksidasi yang terkait dengan perkembangan kanker. Yang ketiga, membedah kearifan lokal. Kearifan lokal dalam penggunaan daun sirsak sebagai anti kanker telah terbukti memiliki dasar ilmiah. Penelitian telah membuktikan bahwa daun sirsak mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, penggunaan daun sirsak juga relatif aman dan minim efek samping jika dibandingkan dengan pengobatan kanker modern yang menggunakan kemoterapi atau radioterapi. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan daun sirsak sebagai pengobatan kanker sebaiknya tidak dilakukan secara mandiri tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Kaitan antara penggunaan daun sirsak dalam pengobatan kanker dengan etnosains adalah bahwa penggunaan daun sirsak untuk pengobatan kanker telah dipraktikkan oleh masyarakat di daerah tertentu sejak zaman dahulu. Dan pengobatan tradisional ini didasarkan pada pengalaman empiris tanpa penjelasan ilmiah yang memadai. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu etnosains dapat menjadi konsep yang sangat penting dalam pembelajaran kimia karena dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi kimia dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan dengan budaya lokal yang mereka miliki. Nah, dalam hal ini, MPKBE atau model pembelajaran kimia berbasis etnosains dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan relevan bagi siswa. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang telah kami sampaikan, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.